Shalom, jua-jua man banta kerina. Sekatakan bujur man Tuhan. Sebab Tuhan dah setia mimpin kita terus menerus. Paksa enda bancika kita jumpa mulihkan ibas acara tanya jawab ebeban anugerah Tuhan. Jenda ngo hadir kami Kujuswa Tarigan. Enda hamba Tuhan ta sebagai narasumber ibas karban wari enda Bapak Pujanri Tarigan. Ikatakan kami selamat datang man Bandu si mungkin pertama kali hadir ibas acaranta enda. Ope dengar si benai acaranta spindo lebih hamba Tuhan ta guna bukasa ibas toto. Mari toto kita. Bapa kami sini surga, meriah hukur kami, lid kam Tuhan. Simperdiateken geluh kami. Bagepe si negu-negu geluh kami, singajari kami. Simbrekan jawaban-jawaban bas penungkunan-penungkunan geluh kami. Khususna bas kini teken. Kerabenenda o Tuhan, mindo kami man Bandu, ajarin duka kami, berikan jawaban man kami atas penungkunan-penungkunan kami. Roh Kudus ndu roh kebenaran, si ngajari kami karena kebenaran, elah si mimpin hamba ndu, jawab penungkunan umat ndu. Sanai bas gelar Tuhan Yesus setan iblis, kuasa jahat, bagi kedagingan kami, ndau sirang bas kami nari. Pasu-pasulah o Tuhan, pasu-pasu paksa enda. Biarlah anugerah ndu nusrukaman kami. Pelihara jaringan, pelihara peralatan kami. Bagi tiap umat ndu si ikut bergabung. Ia pejagai kawali pakai peralatan na, handphone na, guna banci saluran, jawaban sirkna baskam nari. Joshua pe sebagai host, kami simbrekan hikmat, siminpin ia. Ujro Tuhan deskan kami paksa enda, bas gelar anak ndu Yesus Kristus, kami mindo man Bandu. Amin. Sepaksa endang golit 5 penungkunan si masuk ke nomor WhatsApp kami. Si bacakan penungkunan ndu singko masuk sesuai urutan waktuna. Si pertama, bagian anda penungkunan apa? Ya. Selamat hari Minggu, Pak. Ya, selamat hari Minggu. Bagaimanakah cara mengetahui kehendak Allah dalam hidup kita, Pak? Terima kasih. Ya. Ya, memang menurut Efesus pasal 2 ayat 10, kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sebelumnya sudah disediakan bagi kita. Kita diselamatkan karena ada rencana Allah. Bukan diselamatkan baru ada rencana Allah, tapi sebelumnya, bahkan sebelum dunia dicipta, Allah sudah punya rencana bagi kita sehingga Dia menyelamatkan kita dengan cara dan waktu yang Tuhan atur. Jadi bagaimana kita tahu kehendak Allah? Ya. Di sini tentunya kehendak Allah dalam rencana penciptaan dan keselamatan kita. Ya, tak mungkin kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kehendaki sore ini aku makan apa? Bukan begitu. Kehendak Allah di sini yang berhubungan dengan rencana kekal Allah di dalam kemuliaannya kelak. Ya. Pertama kita lihat dari firman Tuhan Yohanes pasal 7 ayat 17. Ini prinsip yang pertama, ya. Kita mintalah Joshua yang baca Yohanes 7 ayat 17.
Yohanes 17 ayat 7, Yohanes 7 ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Ya, Tuhan kita Yesus berfirman, barang siapa mau, ini mau, bukan barang siapa coba-coba, tapi mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu. Jadi kita rindu taat dan mau taat. Disitulah Tuhan mulai membukakan mana ajaran Tuhan. Tentu itulah kehendak Tuhan. Dan mana yang bukan. Jadi kalau mengetahui kehendak ini membedakan. Itu yang dikatakan Paulus dalam Roma 12. Iya. Jadi bagaimana kita tahu? Pertama kita mau. Mau. Kita rindu. Sebenarnya banyak janji Tuhan, siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan, siapa yang minta dia menerima, begitu. Ini dasarnya apa? Ini dasarnya karena kita rindu, mau. Jadi bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Pertama kita sudah siap untuk taat. Sudah siap untuk taat. Jadi barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu. Jadi mau tahu, entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Demikian juga kita akan tahu ketika kita mau melakukan kehendak Allah. Kita akan tahu yang dari Allah atau dari pikiran kita. Dan sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan dalam Ibrani 4 ayat 12. Ya. Ibrani 4 ayat 12. Ayat coba. Demikian firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, menusuk amat dalam, ya, sampai memisahkan jiwa dan roh. Ya, ini digambarkan dengan sendi-sendi dan sumsum. Ya, sendi dalam sendi itu sumsum, begitu keras tulang, tapi kalau pedangnya itu tajam bisa dia pisahkan. Demikian firman Tuhan. Ia akan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Maksudnya ini, apakah ini betul dari Tuhan atau tidak? Firman Tuhan. Jadi orang yang bergaul dengan firman Tuhan, dia akan mengerti itu kehendak Tuhan atau bukan, mana pimpinan Tuhan atau bukan. Ya. Satu lagi yang tadi saya singgung, ini ayat yang paling terkenal tentang kehendak Allah, Roma 12 tadi ayat 2. Iya. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, budi kita tahu ya, pikiran. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
Di sini janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini pola pikir kita. Tidak seperti dunia, tapi berubahlah. Metamorfos tadi saya singgung dalam khotbah, ini ada perubahan budimu pikiran. Perubahan budi pikiran yaitu dengan merenungkan firman Tuhan. Ya, inilah yang membuat kita mengerti dan tidak ada jalan pintas. Ya. Jadi ada itu cara-cara yang kurang alkitabiah, ya, seperti yang dilakukan orang itu seperti dia ambil Alkitab, dia berdoa, dia buka tiba-tiba, dia tutup matanya, dia tunjuk mana kehendak Tuhan, di mana nanti tangan telunjuknya itu menunjuk. Itulah, ini bukan cara Tuhan. Iya. Jadi yang dia tunjuk itu, ya, maka pergilah Yudas menggantung diri, kan. Bahaya. Ya, jadi mengerti kehendak Tuhan itu mulai dari kita memang sudah siap untuk taat. Yang kedua, ini yang tidak ada jalan pintas, mesti kita berproses, bergumul dengan merenungkan firman Tuhan. Ya. John Piper pernah berkata, kalau kita anak-anak kita bermain, anak cowok itu menggali tanah, main truk-trukan katanya. Ya, mungkin anak cewek itu masak-masak, ambil boneka. Demikian kehidupannya. Tapi kalau orang dewasa dalam rohani, kesukaannya itu seperti apa yang dikatakan Mazmur pasal 1, kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Inilah cara Tuhan menyatakan kehendaknya. Ya. Jadi tidak ada jalan pintas. Pertama, kita siap taat. Kedua, kita bergaul dengan firman Tuhan dan tidak banyak dipengaruhi dunia ini. Demikian kata Paulus dalam Roma 12 ayat 2. Biasakanlah menggumulkan firman Tuhan. Demikian. Ya, terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mau taat dan kita bergumul dengan firman Tuhan. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini juga pertanyaan dalam bahasa Indonesia, Pak. Ya. Demikian pertanyaannya. Shalom Pak. Dalam perjalanan iman kita, begitu banyak firman Tuhan yang kita dengar untuk mengampuni dan mengasihi. Atas anugerah Tuhan, kita memperoleh hati yang mengampuni. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Di sini mengampuni kesalahan orang lain dan dapat mengasihi dengan tulus ikhlas meskipun belum sempurna. Tapi bagaimanakah dengan pengampunan diri, Pak? Kenapa rasanya lebih mudah mengampuni orang lain daripada diri sendiri? Terima kasih. Ya. Ini masalah mengampuni. Mengampuni ini adalah pengharapan satu-satunya kita beroleh persekutuan dengan Tuhan. Ada satu misionaris itu namanya Richard Shorter. Bagi dia, salib itu tidak lain artinya pengampunan. Karena cuma satu pintu kita diterima Allah Bapa ketika Kristus membuka anugerah pengampunan. Dan betul, kalau tidak ada pengampunan, dunia ini tidak ada pengharapan. Dan pengampunan itu diberikan Kristus cuma-cuma bagi kita, tapi Dia sendiri bayar harga. Kenapa? Karena dorongan kasih. Jadi mengampuni itu karena kita mengasihi Allah dan mengasihi manusia sehingga kita mengampuni. Jadi kita mengampuni, Alkitab mengajar kita bukan seperti sistem agama mengampuni, sistem agama mengasihi, sistem agama berbuat baik.
Kita mengampuni, mengasihi, berbuat baik karena Tuhan sudah melakukan bagi kita. Jadi Kristus berkata, hendaklah engkau saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Juga Tuhan Yesus dalam surat-suratnya melalui rasul, dia berkata, hendaklah kamu saling mengampuni sebagaimana Kristus mengampuni engkau. Nah, seperti dalam Efesus pasal 4 ayat-ayat terakhir. Jadi kalau kita mengampuni orang lain, ini juga bukan karena sifat bawaan lahir kita mengampuni. Kalau ini tak mungkin kita mengampuni sebagaimana yang dimaksud Tuhan, dan bukan karena dorongan kasih Tuhan kita berikan kepada orang lain. Berarti itu bakat kita. Jadi demikian juga pengampunan pada diri kita. Dasar kita mengampuni orang lain karena Tuhan sudah mengampuni aku. Demikian kita tidak bisa mengampuni diri tanpa pengampunan dari Tuhan. Jadi bukan kita yang mengampuni diri. Karena kesalahan itu mesti ada korban. Dan korban itu kematian, dan kematian itu kematian anak Allah. Inilah dasar kita mengampuni orang lain. Inilah dasar kita menerima diri, karena Kristus anak Allah sudah mati atas segala dosaku. Jadi dalam perjalanan iman kita ada berbuat salah. Di situ kita datang kepada Kristus. Ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. Jikalau ada yang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara, yaitu Yesus Kristus, yang mati bagi kita, bukan bagi kita, tapi bagi seluruh dunia. Inilah firman Tuhan. Jadi kalau kita benar-benar menyesal, bertobat, datang kepada Kristus, sudah diampuni. Bukan karena perasaan kita atau karena pengertian kita, bukan. Tanpa perasaan kita atau pengertian kita yang kurang, firman Tuhan tetap berlaku. Kalau kita datang kepada Kristus, sudah diampuni. Jadi pertanyaannya, mengapa sulit? Yang pertama, karena saudara yang bertanya ini melakukan pengampunan kepada orang lain bukan karena bersandar apa yang Kristus sudah berikan kepada Anda sendiri sudah diampuni Kristus melalui kematiannya. Demikian kita sampaikan kepada orang lain pengampunan itu karena kematian Kristus bagi kita. Juga demikian kita menerima diri kita karena Kristus sudah mati bagi kita. Jadi kita sendiri tidak mengampuni diri, tapi kita menerima pengampunan dari Kristus. Itu saja. Tapi bagaimana perasaan itu belum selesai? Pertama, memang kalau gampang selesai, kita gampang berbuat dosa. Tapi kalau berkepanjangan, ini sudah dari si setan, si iblis. Seperti firman Tuhan berkata, dia si penuduh. Inilah yang dikatakan penulis Ibrani, kematian Kristus bukan saja mengampuni dosa kita, tapi membersihkan hati nurani kita dari perasaan bersalah. Ya, kita mintalah Joshua baca Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Iya. Jadi di sini penulis Ibrani berkata betapa lebihnya darah Kristus
ini melampaui darah domba, darah lembu yang hanya bayang-bayang sebagai penebusan umat Israel. Ini adalah esensi penebusan itu, yaitu darah Kristus yang membersihkan umat Tuhan dari dosa-dosanya. Dan ini lebihnya bukan saja dosa, tapi menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Terjemahan lain di sini, menyucikan hati nurani kita dari perasaan bersalah. Jadi darah Kristus bukan saja membersihkan dosa kita, tapi menyembuhkan perasaan bersalah, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena jikalau perasaan bersalah terus ada, bagaimana kita bersyukur, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan penuh dengan ucapan terima kasih? Tidak mungkin kalau kita ada perasaan bersalah. Jadi saran saya, kalau memang terlalu gampang berbuat dosa, itu memang cambukan dari Tuhan supaya kita tidak terlalu gampang berbuat dosa. Tapi kalau kita begitu menyesal, saya salah satu orangnya yang begitu sedih kalau berbuat dosa. Begitu menyakitkan saya, sehingga saya jatuh itu tidak gampang lagi jatuh untuk berikutnya. Ya, memang tidak sempurna dalam seluruh hidup, tapi dalam hal yang sama saya begitu berhati-hati, karena saya merasa sakit sekali kalau jatuh ke dalam dosa. Jadi perasaan berdosa itu selalu saya ingat ayat ini. Bukan saja dosaku dibersihkan Kristus, tapi perasaan bersalah dari hati nurani pun disucikannya. Biasanya langsung sembuh. Ya, jadi saudara-saudari yang tanya ini, kalau sudah bertobat, menyesal, minta ampun kepada Tuhan Yesus, saat ini juga darah Kristus membersihkan hati nurani saudara dari perasaan bersalah. Dan bersyukurlah kepada Tuhan, bukan saja dosa saudara-saudari sudah diampuni, tapi Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita, kebebasan untuk mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena darah Kristus bukan saja cukup, tapi lebih dari cukup membersihkan dan menyembuhkan kita dari dosa dan perasaan berdosa. Demikian darah Kristus lebih dari cukup membersihkan perasaan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak, puji Tuhan, ada darah Tuhan Yesus yang mengampuni kita, baik orang lain maupun diri kita sendiri. Kita melanjutkan pertanyaan yang ketiga. Ini juga pertanyaan dikirim dalam bahasa Indonesia. Demikian pertanyaannya Pak. Selamat hari Minggu Pak. Ya, selamat hari Minggu. Di dalam dunia akademik atau di YouTube, kita sering melihat bahwa banyak orang yang belum lahir tapi pintar. Kata-katanya bijaksana. Belum lahir baru maksudnya ya? Iya, belum lahir baru Pak. Iya. Kata-katanya bijaksana dan banyak sekali yang bisa kita contoh dan praktekkan untuk hidup lebih baik. Iya. Kita sebagai orang Kristen, sejauh manakah kita harus mendengarkannya dan mencontohkan apa yang mereka paparkan? Faktor lain juga karena tidak terlalu banyak orang Kristen yang bisa kita temui di dunia akademik dan kampus. Terima kasih. Ya, ya ini dunia akademik ya, mungkin adik-adik bertanya bagaimana tentang ini. Kita bisa belajar dari mereka, tapi mereka belum lahir baru. Ya, pertanyaan ini sangat bagus.
Sangat bagus. Ya. Agustinus pernah berkata semua kebenaran itu kebenaran milik Tuhan. Ya, jadi 2 tambah 2 itu bukan diajarkan dalam Injil. Maksud saya bukan kebenaran yang hanya kita dapat dalam firman Tuhan. Tapi 2 tambah 2 itu kebenaran. Itu bukan satu persetujuan. Tak mungkin 2 tambah 2, 5, seluruh dunia pun mengatakan itu 5. Itu tetap salah. Karena kebenaran tidak berubah, bersifat kekal. Dan kebenaran sumbernya adalah Tuhan. Jadi kebenaran-kebenaran, ada kebenaran secara umum. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan kepada semua orang. Ya, saya baca ya dari Matius pasal 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, orang yang tidak benar di sini orang yang tidak mengenal Tuhan dalam pribadi Yesus Kristus, tapi Tuhan Allah menurunkan hujan, ya, menerbitkan matahari. Ini kebaikan Tuhan. Dan dalam Yakobus pasal 1 ayat 7, semua kebaikan itu datang dari atas. Jadi dalam ilmu pengetahuan, di situ ada kebenaran. Kebenaran ini datang dari Tuhan yang diberikan Tuhan kepada semua manusia. Dan manusia ini yang bertanggung jawab, ia tetap berlaku kebenaran firman Tuhan. Orang yang setia dalam perkara kecil akan diberikan perkara yang lebih besar, termasuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena prinsipnya kebenaran firman Tuhan itu kebenaran bukan hanya bagi orang Kristen. Jadi orang yang menerima anugerah umum, kebenaran umum, setia kepada hal-hal yang dia terima yang baik itu, ya mungkin saja dia melampaui orang Kristen. Disinilah tanggung jawab kita orang Kristen ini untuk lebih rajin. Tapi bedanya apa? Bedanya di sini. Orang yang tidak mengenal Tuhan, dia memperoleh anugerah umum itu bukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk dirinya. Ataupun dia berikan untuk orang lain, tapi tak mungkin itu untuk Tuhan. Karena dia sendiri tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, karena manusia sudah berdosa, dosa itu sendiri mau hidup untuk diri, manusia tidak bisa melepaskan diri dalam semua kepintarannya itu untuk mencari keuntungan sendiri. Tapi bagaimana kita sebagai orang Kristen menanggapi ini kalau orang itu lebih pintar dari kita? Ingat apa yang pertama tadi saya bilang, semua kebenaran itu milik Tuhan. Dan Tuhan mencurahkan berlimpah kepada semua orang. Dan Tuhan memberikan itu kepada orang yang belum lahir baru atau yang memang bukan umat pilihan, tapi kebenaran yang dia terima itu dia kelola dengan baik dan dia bisa membagikan. Itu juga kita terima sebagai anugerah umum Tuhan bagi kita melalui orang itu. Anugerah umum Tuhan bagi kita melalui orang itu. Jadi tidak salah, tidak. Tapi Paulus pernah mengingatkan kepada orang-orang di Kolose, hati-hati dengan filsafat dunia ini.
ada jebakan-jebakan dalam kepintaran yang diterima orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia memelintir itu untuk tujuan bukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi di sini saya berkata tidak salah, karena itu anugerah umum Tuhan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, dan bagi kita yang mungkin saja Tuhan bagikan melalui orang itu. Umpamanya guru kita tidak Kristen. Ya, ini tadi kan kampus. Terus terangnya, saya masuk sekolah teologi, ijazah saya kan harus di legislature. Saya kembali ke sekolah saya dulu. Saya ketemu wali saya minta dia legislature gitu. Dia bertanya, kamu mau melanjut sekolah kemana? Sekolah teologi. Oh, apa saya bisa? Saya ini Muslim, katanya. Baru hari itu aku tahu dia Muslim, karena sepanjang sekolah dari SD sampai tamat STM, saya juga pernah tamat SMA. Bapak itu guru favorit saya, dan saya menyesal, sedih mendengar dia Muslim. Dia mungkin masih hidup hari ini. Namanya Mindo Sembiring. Dia begitu bertanggung jawab, begitu pintar. Dan dulu mengapa saya suka bapak itu? Dia mengikut kami dari kelas 1, 2, 3, wali kelas sampai tamat. Dan dia begitu menarik menyampaikan pelajaran. Yang menariknya itu dia membawa kami itu bertanggung jawab. Dan itu mempengaruhi hidup saya. Dan saat itu saya sempat ranking kelas karena bapak itu. Wah, ini pas saya legis ijazah saya menyesal dia Muslim. Ya, jadi ini sebenarnya tamparan, pukulan bagi kita. Kenapa orang-orang Kristen begitu? Dan terus terangnya yang paling saya benci waktu itu guru agama saya. Ngomongnya itu nggak ada aturan. Nggak ada aturannya dia ngomong, guru agama. Ya, jadi kita harusnya malu, kita harusnya merasa terpukul melihat ada orang-orang yang jauh melampaui kita kekristenan. Tapi tetap harus kita berada bagi mereka, karena Tuhan memberi melalui orang itu. Dan sampai saat ini banyak penemuan bukan orang Kristen. Samsung ini mana orang Kristen? iPhone, Steve Jobs mana orang Kristen? Ini Samsung bukan, walaupun ini dari Korea, bukan orang Kristen. Ya. Jadi Tuhan berikan bagi mereka, yaitu hak prerogatif Tuhan. Ya. Dan kita tetap harus melihat itu anugerah Tuhan melalui mereka, dengan catatan hati-hati filsafatnya, kata Paulus, karena setiap manusia sudah berdosa. Ada unsur dosa dalam seluruh sistem dunia ini. Ini dikatakan Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Jadi tidak salah belajar dari orang itu, tapi hati-hati prinsip pikirannya, karena filsafat dunia, sistem dunia otomatis akan melawan kebenaran Tuhan. Jadi saran saya, boleh belajar, tapi hati-hati jangan terpengaruh filsafat hidup
orang itu, karena tanpa Kristus filsafat hidupnya itu bukan dari Kristus tapi dari dunia ini. Tapi kebenaran umum yang Tuhan berikan melalui orang itu, kita harus tetap menghormati mereka dan rendah hati mau belajar dari mereka. Dan ingat, saya tekankan sekali lagi, filsafatnya itu hati-hati. Belajarlah, tapi hati-hati dengan filsafat orang itu. Demikian. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk jawaban nomor 3 ini ada dalam lingkup anugerah umum. Orang lain menerima, kita juga dapat terima, termasuk kita terima dari orang lain ya Pak. Tapi Bapak tadi sering tekankan hati-hati Pak. Ya, hati-hati. Kita masuk ke pertanyaan keempat. Demikian pertanyaannya Pak. Mejuah-juah Pak. Ya, menjuah. Mohon penjelasannya Pak. Apa yang dimaksud di 1 Samuel 18 ayat 10? 1 Samuel 18 ayat 10. Mengenai roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Apakah ada roh jahat daripada Allah? Bujur. Iya, jadi kalau kita sebut Allah Tuhan, Dia suci, Dia baik, benar, adil. Iya. Tapi mengapa dalam 1 Samuel 18 tadi ayat 10 saya baca, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Ini konteksnya kita tahu ya. Ketika Goliat muncul mengolok-ngolok orang Israel takut. Panglima-panglima tentara bahkan Raja Saul takut. Disinilah muncul seorang anak muda namanya Daud, seorang gembala Efrata, melihat Goliat menghina Allah Israel. Disitulah Daud minta kepada Raja Saul supaya dia menghancurkan orang itu. Karena orang itu, Goliat ini, orang Filistin, menghina Allah Israel. Waktu itu Saul berkata, masa kau bisa melawan orang itu? Orang itu dari kecil sudah latihan militer. Tapi Daud berkata, aku sudah dilepaskan Tuhan dari serigala, dari singa. Tentu aku akan dilepaskan Tuhan dari pedang orang itu. Beranikah engkau? Kata Saul. Berani. Waktu itu Saul buka baju perangnya. Saul kasih pedangnya ke Daud. Satu pun gak cocok. Daud masih anak remaja. Sedangkan Saul lebih tinggi dari siapapun di antara orang Israel saat itu. Karena orang Israel pengen orang yang kelihatannya hebat. Ya, kelihatannya hebat belum tentu hebat. Tapi Daud akhirnya coba, tidak bisa raja. Saya tidak bisa pakai baju jirah raja. Saya tidak bisa pakai pedang raja. Saya pakai yang biasa. Dia ambil ali-ali lah. Dia lari ke sungai, dia ambil batu. Ya. Dan dia maju berjumpa dengan Goliat. Lalu Daud berkata kepada Goliat, kau datang bawa tombak dan pedang, tapi aku datang demi nama Allah Israel. Hari ini aku akan menyerahkan engkau kepada burung-burung di udara. Ini anak muda ya, belum anak muda, anak remaja. Ketika Goliat mulai bergerak menyerang Daud, berbaliklah Daud mengejar dia dan mengumban batu itu. Ia langsung kena di dahinya. Daud mengejar dan dengan pedang Goliat Daud memotong kepala
Goliat. Ya, hari itu dikatakan Daud memotong kepala Goliat tanpa pedang. Ya, tanpa pedang dia, tapi Daud pakai pedang Goliat. Mulai hari itu seluruh Israel bersuka cita, bernyanyi, dan yang nyanyi ini ibu-ibu. Nah, ada nyanyian baru. Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Memang ibu-ibu hebat kalau provokator, makanya politik sekarang ini pun sering dipakai ibu-ibu. Mulai saat itulah, apa katanya kata Saul? Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Memang hari itu habis tentara Filistin dibunuh tentara Israel karena Daud membunuh Goliat. Mulai hari itu Saul iri yang seharusnya dia berterima kasih hormat kepada Daud, hari itu dia iri. Dan Saul mulai merancang membunuh Daud. Dia pakai semua strategi langsung. Berapa kali dia lempar tombaknya. Dia suruh anaknya Yonatan, dia pakai tentara militer Israel. Itulah alasan Tuhan membiarkan roh jahat mengganggu Saul. Jadi apakah ada roh jahat dari Tuhan? Tidak ada, karena Tuhan suci. Ini kita baca ya dari Yakobus 1 ayat 17. Ya, yang tadi saya singgung ayat 7, rupanya ayat 17. Ayat 17 kita mintalah Yosua baca Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Ya, ini dari Tuhan. Yang dari Tuhan itu baik, sempurna. Diturunkan dari Bapa segala terang. Terang ini suci. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi tak mungkin dari Tuhan yang jahat. Dan kalau kita lihat Yehezkiel pasal 28, itu setan, menjadi roh jahat karena pilihan mereka. Jadi ini kejatuhan malaikat. Ketika malaikat itu melawan Tuhan, Tuhan yang harusnya disembah, sebagian malaikat ada sepertiga menurut kitab Wahyu, dipimpin oleh salah satu penghulu malaikat untuk melawan Tuhan. Dan penghulu malaikat ini berhasil mempengaruhi sepertiga malaikat yang lain melawan Tuhan. Dan semua malaikat ini dikutuk, setan engkau. Itulah roh jahat. Karena apa? Karena mereka ini melawan Tuhan, yang seharusnya Tuhan dilayani, disembah. Roh-roh jahat ini yang sebelumnya malaikat mau duduk di tahta Tuhan, merebut kekuasaan Tuhan. Disitulah muncul, terjadi setan, iblis, dan roh jahat pengikut-pengikutnya. Jadi roh jahat ini bukan Tuhan yang cipta, bukan dari Tuhan. Roh jahat ini karena mereka berbuat jahat kepada Tuhan, mau menjadi Tuhan. Ya. Jadi jelas tidak ada roh jahat karena dicipta Tuhan, tapi sebagaimana yang ditulis dalam Ayub 1 ayat 12, saya baca, maka Ayub 1 ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ini menyangkut Ayub. Nah, segala yang dipunyai Ayub ada dalam kuasamu. Ada dalam kuasamu di sini. Tuhan mengizinkan iblis menguasai semua harta benda Ayub, bahkan anak-anaknya.
hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Kalau kita lihat di sini, ternak Ayub habis, akhirnya anaknya, akhirnya Ayub juga sakit. Itu bukan Tuhan yang buat, tapi iblis. Di sini iblis, ingat, bukan ciptaan Tuhan. Iblis sendiri berontak melawan Tuhan sehingga dia menjadi iblis. Iblis ini terus berbuat jahat, dan iblis sendiri artinya penantang Tuhan, pelawan Tuhan. Iblis ini mengganggu siapa saja manusia ini. Jadi apa artinya roh jahat yang daripada Allah ini sama apa yang terjadi kepada Ayub diizinkan Tuhan. Iya. Jadi kita hari ini, termasuk yang bukan Kristen, masih waraslah begitu. Masih waraslah. Itu karena anugerah umum Tuhan menjaga setan, iblis, roh jahat. Kalau Tuhan tidak menjaga, semua manusia yang jalan-jalan ini diganggu setan, semua celaka. Gila, bunuh diri, dicekek iblis, habis. Tapi karena ditopang Tuhan, inilah yang dikatakan dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. Semua alam semesta ditopang Kristus melalui firman-Nya. Jadi maksudnya di sini bagaimana roh jahat yang dari Tuhan? Tuhan tidak lagi melindungi Saul dari gangguan roh jahat. Supaya apa? Supaya Saul menghormati Daud. Dan Tuhan mengusir roh jahat itu ketika Daud main musik. Bukan hanya Daud yang bisa main musik waktu itu, main kecapi. Banyak ahli-ahli lain di istana Saul. Tapi untuk supaya Saul menghargai, menghormati Daud, Tuhan mengusir roh jahat itu ketika Daud mainkan kecapi. Jadi jawabannya pertanyaan ini, Tuhan tidak lagi menjaga Saul dari roh jahat. Bukan Tuhan yang mengutus, tapi Tuhan tidak menjaga. Ya, karena Saul hatinya jahat kepada Daud. Ya, jadi disinilah kita perlu hati-hati. Biarlah hati kita suci, jangan iri hati, karena Tuhan tidak suka. Ya, Tuhan tidak suka dengan tindakan Saul. Tuhan angkat anugerahnya khusus dalam perlindungan dari roh jahat. Jadi bukan ada roh jahat yang dicipta Tuhan, bukan ada roh jahat yang diutus Tuhan, tapi Tuhan tidak lagi memagari Saul dari roh jahat. Ya, demikian. Sekarang kita sampai ke pertanyaan kelima, pertanyaan terakhir pada hari ini, Pak. Ya. Pertanyaan hari ini yang terakhir di dalam bahasa Karo. Bagian danina, Pak. Ya. Selamat hari Minggu. Uga kita selaku orang tua ngajari sa anak ta. Adina enggo si lit pacarna. Ia sekolah dengar. La ia terbuka manbanta orang tuana. Anak ta enggo kini teken. Tapi teman-teman ras kala silenga bo situ uga kini tekena. Jana teman na sekolah dengar. Uga responta selaku orang tua. Janah kai si arus ibahan kami selaku orang tua. Bujur. Iya. Bujur. Enda pertanyaan si kam sinungkun. Enda pertanyaan si serius man bandu. Tapi labo sang kandu penungkunan du enda
ndau ngelebihi siakap ndu serius. Engkai maka bageniku ibas Alkitab perdiate kendu anak-anak sila Muhammad man Tuhan ipediat orang tuana lalit sila ibuang Tuhan. Contohna Imam Eli. Jadi pacaran sendiri tujuannya untuk menikah. Pacaran sendiri rawan berbuat dosa, apalagi gundari. Janahna dosa adina sinin bas Alkitab labo resiko kecelakaan man banta si utama. Tapi erkiteken gelar Tuhan. Jadi kita enggo erkini teken anak ta enggo erkini teken sepediat dia ngeluh bas dosa enama si pediat ena. Sebabnya firman Tuhan ngatakan lalit persadaan terang ras gelap. Adir jabu kerja uga. Ia anggo ngeluh bas ngelawan Tuhan. Ijenda mbue pengertin kala adir jabu rasila erkini teken menderita. Ya betul. Paulus tegas enda. Sada Korinti adalah pasal 6 pasal 7. Tegas Paulus. Lalit persadaan. Rumah Tuhan ras rumah berhala. Enda sada penghinaan man Tuhan di rumah Tuhan persada ras rumah berhala. Makanya mbue kala termasuk aku berenda resiko erjabu bahkan erteman rasila erkini teken menderita. Tapi ada faktor kedua. Ibas firman Tuhan ija keluarga anta khususna anak sepediat ngeluh bas dosa nina Tuhan man Eli. Ipediat ndu anak ndu menghina gelarku. Makana enda serius. Serius enda berhubungan ras gelar Tuhan adi kam gor kini teken anak tandai pe enggo. Enda lalit cara si deban totoken kataken. Engkai sebabna enda menyangkut gelar Tuhan. Canahna entrem kuidah kala rekini teken biasa kapna ijenda ras alu mataku jine si kuidah i tengah-tengah perpulungan ta ban piga-piga perpulungan ta tanah karwenda baci denga liba sotakku gundari kuidah barenda ia pemuda rekini teken gua gundari erjabu. Canah temanku si radu pe ambarenda kabanjahe uga sila ia erjabu bas pimpinan Tuhan radu rekini teken. 3 kali kami jumpa ia sendiri mengeluh li si cerai. Canahna sila cerai pe sadanari si bahaya kuida lanai lit ukur kena kini teken bahkan keselamatan anak-anakna. Piga-piga enggo pindah ku gereja silabo iberitakan je keselamatan. Jadi resiko na enda Tuhan sendiri lah berkenan bagi katakan Tuhan man Imam Eli. Ku buat janjiku mananak ndu
Ya. Jadi lit janji Tuhan sepihak keselamatan, tapi lit janji Tuhan, lit tanggung jawab ta, penyertaan Tuhan, lanai lit adi sengaja anggota silanggar. Makana penting kap mendundai penungkunan enda, tapi lenga botak ndu bagai pentingna. Jadi adi si pedian endang goras ras kita menghina Tuhan. Endang mengkuida bas kasus Imam Eli. Makana endang harus itanganindu alu serius. Aku sendiri pernah kunanami enda. Canahna enda li bas keluarga kami. Enda kukatakan alu serius, berangsur kutotokan. Tapi anggo kutetapkan lebih tegas, langa sehje re anugerah Tuhan sadaria. Bagi sebabna bas Alkitab ras fakta si kuida adibas perjabun enda. Banci memang dung nak rekini teken duana. Tapi lalit janji Tuhan. Janahna pemuda si radua kundai rasa anak-anak teman-teman lengalit kui dah mulihkan rekini teken duana. Ya. Jadi adinam Muhammad kaman Tuhan janah kelengatendu anak ndu. Katakan lalu tegas. Tapi pengalamanku bagi endak. Baca kampes nungkun bagi. 3 kali kalak nungkun. Likang barenda kalak nungkun, bagi endak penungkunan na. Nina kelengatena anakna. Tapi laya pangata kenca. Berarti labo tena keleng jana sehme. Ya. Labo erjabur ras si erkini tekan. Jadi man bandu ugakin keleng ate anak. Kuban bagi enda. Lit basada embang